Haleluya. Saudaraku, hari ini saya mau bicara soal legasi atau warisan. Legasi apa yang mau saudara berikan kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, bila suatu hari nanti saudara akan meninggalkan dunia yang fana dan sementara ini. Tapi sebelum saya membicarakan lebih lanjut, saya ingin membacakan firman Tuhan tentang Raja Hizkia kepada saudara. Terambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1, dikatakan demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Saudaraku, memang apabila kita membaca lanjutan kisah Raja Hizkia ini, kita menemukan bahwa hari itu Hizkia tidak langsung mati. Oleh karena apa? Oleh karena dia berdoa kepada Tuhan dengan tangisan dan ratapan, memohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan mengingat akan segala perbuatan-perbuatan baik yang pernah dia lakukan. Hati Tuhan tersentuh, hati Tuhan berbelas kasihan, lalu Hizkia dia sembuhkan dari penyakitnya dan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Legasi apa yang mau saudara berikan kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, bila hal itu dialamatkan kepada saudara sekarang? Sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu. Saudaraku, tidak ada jaminan bahwa besok kita masih akan hidup. Tidak ada jaminan bahwa orang yang lanjut usianya atau orang yang sudah tua akan lebih dahulu mati daripada orang yang masih berusia muda. Tidak ada jaminan bahwa orang yang hidup dari satu penyakit kepada penyakit yang lain, dirawat dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lainnya, mereka akan lebih dulu mati daripada orang yang kelihatannya sehat-sehat. Tidak ada jaminan. Bahkan fakta hidup seringkali kita temukan bahwa tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada firasat, tanpa ada mimpi, tiba-tiba kita mendengar bahwa salah satu anggota keluarga kita, orang yang kita kasihi atau sahabat kita atau kolega kita, tiba-tiba telah meninggal dunia. Bisa oleh karena serangan jantung, bisa oleh karena penyakit lainnya, dan bisa juga oleh karena kecelakaan. Legasi apa yang mau saudara wariskan kepada keluargamu, kepada anak-anakmu? Saya ingat cerita seorang ketua gangster di Hong Kong. Ketika ditanyakan oleh salah seorang hamba Tuhan kepadanya, dan itu membuat dia bertobat, ditanyakan kepada kepala gangster ini, hal baik apakah yang bisa diingat oleh anakmu, oleh keluargamu apabila engkau meninggalkan dunia ini? Ketua gangster itu lalu tersentak, dan kemudian dia bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena dia ingin dikenang sebagai orang yang baik. Saudaraku, mungkin saudara berkata, apakah Tuhan mau menerima saya dan mengampuni dosa saya apabila saya datang kepadanya? Sebab saya ini seorang pendosa. Saya seorang peminum minuman keras. Saya seorang gay. Saya seorang lesbian, saya pencuri, saya perampok, saya suka pergi ke dukun, dan saya pemegang kuasa kegelap. Apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa-dosa saya? Saudaraku, saya ingin jawab kepada saudara. Dalam kitab Yesaya 1 ayat 18, maka firman Tuhan berkata begini,
Baiklah, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Datanglah kepadanya, percayalah kepadanya, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu pribadi. Sehingga olehnya saudara dibenarkan. Sehingga olehnya saudara menjadi orang yang benar. Apabila saudara telah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Bahkan saudara, saya ingin bacakan satu ayat kepada saudara. Dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 dikatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi apabila suatu hari nanti saudara sudah meninggalkan dunia yang fana ini, kiranya anak-anakmu mengenang engkau sebagai orang baik yang mewariskan kekayaan spiritual, yang mewariskan warisan rohani, yang membuat mereka apabila mengenangmu, maka mereka juga mendapatkan berkat. Kerjakanlah keselamatanmu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.